Baik, kita akan membahas tentang pada sesi pertama ini kita membahas tentang pengembangbiakan ikan. Eh, Beberapa hal yang harus kita ketahui dalam proses pengembangbiakan ikan. Itu ada 3 hal utama sebelum kita masuk ke lebih teknis terkait dengan bagaimana kita melakukan pengembangbiakan ikan, bagaimana metode yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah fisiologi reproduksinya, itu kita harus ketahui. Fisiologi reproduksi terkait dengan sifat-sifat reproduksi dari ikan itu sendiri. Lalu kedua, tingkah laku pemijahan. Baru dari 2 dasar ini akan kita pelajari, itu terkait dengan metode. 3 hal inilah yang harus kita ketahui manakala kita ingin melakukan pengembangbiakan ikan atau mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terkait dengan pembudidayaan ikan. Fisiologi reproduksi ini tentu saja terkait dengan fungsi organ, mekanisme kerja dari organ reproduksi dalam tubuh, serta cara kerja dari jaringan organ dan sel-sel di dalam satu organisme tersebut. Ini beberapa sifat reproduksi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah ciri kelamin ikan. Kita harus tahu bagaimana membedakan ciri kelamin jantan dan betina, karena ini menjadi satu faktor pertama yang harus kita ketahui. Lalu karakteristik telur dan sperma, ini akan menunjang dalam proses terkait dengan ovulasinya. Lalu sifat ikan, hermafrodit, lalu parental care, fekunditas, dan ovulasi. Inilah nanti beberapa komponen, beberapa hal yang akan kita bahas secara khusus. Yang pertama adalah kita membahas tentang sifat seksual ikan. Secara umum, kalau kita bicara sifat seksual ikan, itu dikategorikan ada jantan dan betina. Tetapi berdasarkan sifat reproduksinya, ikan itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu adalah gonocoris, yaitu ikan yang secara siklus hidupnya itu hanya jelas perbedaan antara jantan dan betinanya, sehingga selama satu siklus hidup pada gonocoris ini ikan tersebut hanya mengalami satu fase jenis kelamin. Yang kedua adalah hermafrodit. Hermafrodit ini yang selama masa hidupnya ini akan mengalami perubahan jenis kelamin. Untuk gonocoris ini ada 2 kelompok, yaitu kelompok yang berdiferensiasi dan kelompok yang tidak berdiferensiasi. Apa tuh kelompok yang berdiferensiasi? Yaitu ikan yang sejak juvenil sudah tampak jenis kelaminnya, apakah ikan itu jantan atau betina, sehingga dalam proses perkembangan ataupun perkembangan gonad, pembentukan dalam tubuhnya sejak juvenil ini sudah terbentuk, karena sudah jelas kita bisa mengidentifikasi antara jantan dan betina. Yang kedua adalah kelompok yang tidak berdiferensiasi, yaitu ikan yang pada waktu juvenil jaringan gonadnya belum dapat diidentifikasi apakah ikan itu jantan atau betina. Ini beberapa perincikan, nanti akan kita berikan contoh secara spesifik. Secara umum sifat seksual ikan itu ada 2, yaitu sifat seksual primer dan sifat seksual sekunder. Apa itu sifat seksual primer? Sifat seksual primer adalah sifat ikan atau sifat seksual yang pada ikan yang ditandai dengan adanya organ yang secara langsung berhubungan dengan proses produksi. Ini adalah sifat seksual primer. Jadi organ-organ alat-alat kelamin ini langsung berhubungan dengan proses produksi dan tidak dapat dilihat. Biasanya tidak dapat lihat. Atau ciri seksual primer ini biasanya tidak dapat dilihat secara langsung, dan pada saat kita melihat ciri seksual primer ini biasanya ini harus kita lakukan dengan pembedahan. Ini yang sering terjadi. Nah, hal inilah yang sering menyebabkan dalam aplikasinya untuk menentukan apakah ikan itu jantan atau betina, seringkali kita hanya menggunakan ciri seksual sekunder. Nah, ini beberapa contoh ciri seksual primer, alat kelamin langsung, ya. Alat kelamin di sini di dalam kita gonad, ya, testis dan salurannya pada ikan jantan. Sebenarnya kita bisa melihat dalamnya, gonadnya, dan ovarium dan salurannya pada gonad betina. Ini contoh pada ikan nila, di mana kalau kita lihat bandingkan ikan nila, untuk yang
betina kita lihat ada 3 bagian di sini, sedangkan untuk yang jantan ini hanya ada 2 bagian, terlihat yang ini lebih memanjang. Nah, ini contoh lainnya pada ikan secara aplikasi, secara gambarnya ini jantan, kita lihat ini lebih memanjang, ya, kita lihat, sedangkan betina ini lebih membulat. Ya, betina ini lebih membulat. Begitu juga pada ikan lele. Ikan lele cenderung kalau jantan ini terlihat sekali ukuran panjangnya, sedangkan betina lebih bulat di sini. Lalu yang kedua adalah sifat seksual sekunder atau tanda-tanda luar yang dapat dipakai untuk membedakan ikan jantan dan ikan betina. Jadi sifat seksual sekunder ini tidak berhubungan langsung dengan proses reproduksi ikan, namun dapat kita gunakan dalam membedakan ikan jantan betina. Misalnya bentuk tubuh, warna, bentuk ekor, bentuk kepala, ataupun bentuk badan. Ini beberapa contoh. Ya, beberapa contoh yang paling sederhana. Misalnya kita lihat di sini adalah pada ikan gurame. Kita lihat ini secara morfologi bentuk kepala. Bentuk kepala yang A ini jantan. Ini kelihatan kita lekuknya. Yang istilah yang paling sering digunakan adalah jantan ini mempunyai nonong. Sehingga kalau kita bandingkan dengan yang betina ini cenderung rata. Ya, cenderung rata di sini. Yang kedua, kalau pada betina jantan ini tingkat bibirnya ini lebih tebal dibandingkan dengan yang betina. Jadi jantan bibirnya ini cenderung lebih tebal dibandingkan dengan betina. Nah, ini beberapa contoh. Lalu kalau kita lihat pada ikan nila, secara morfologi ikan jantan ini mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan ikan betina pada umur yang sama. Kita ingatkan, pada umur yang sama ikan jantan mempunyai pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan pada ikan betina. Selain itu juga kita lihat secara morfologi ya, mungkin secara sepintas tidak ada perbedaan, tetapi terlihat dari warna ikan, warnanya. Nah, pada beberapa jenis ikan, satu spesies ikan mempunyai sifat morfologi yang dapat dipakai untuk membedakan jantan dan betina. Artinya secara morfologi ada perbedaan jantan dan betina. Nah, satu spesies ikan yang mempunyai sifat morfologi yang dapat dipakai untuk membedakan jantan dan betina dengan jelas, ini sering kita sebut sebagai ikan tersebut mempunyai sifat seksual dimorfis. Jadi kita bisa membedakan secara morfologi jantan dan betinanya. Nah, kalau ikan tersebut kita bisa bedakan secara morfologi secara langsung, berarti ikan tersebut mempunyai sifat seksual dimorfis. Sebaliknya, ada beberapa jenis ikan jantan dan betina itu dapat dibedakan dengan warna, perbedaan warnanya. Nah, ini kita sering sebut sebagai seksual dikromatis. Nah, untuk sesi pertama mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih.